Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizky Nur Ayu Ningtyas Putri yang merupakan dosen FEB di UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tentang ekonometrika. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan alat analisisnya, kita akan melihat bagaimana definisi dari ekonometrika tersebut. Nah, kita akan melihat latar belakang dari ekonometrika. Untuk nama econometrics diperkenalkan pada tahun 1926 oleh seorang pakar ekonomi dan statistik Ragnar Fritz yang berasal dari Norwegia. Ekonometrik pada mulanya merupakan model biometri. Nah, di situ pada awal tahun 1950-an berkembanglah ekonometrik yang dikembangkan sebagai salah satu cabang tersendiri dari ilmu ekonomi oleh Jan Tinderberg yang berasal dari Belanda. Sehingga dari situ kita dapat tarik definisi dari beberapa penjelasan terkait ekonometrika tersebut. Yang pertama ialah untuk definisi pertama, ekonometrika merupakan alat analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang ada atau yang aktual yang didasarkan pada pengembangan dari teori dan pengamatan, kemudian dihubungkan dengan metode inferensi yang sesuai. Untuk definisi yang kedua, kita bisa katakan bahwa ekonometrika itu merupakan ilmu sosial yang menggunakan alat-alat teori ekonomi, matematika ekonomi, statistik inferensi yang kemudian secara bersama-sama diterapkan untuk menganalisa fenomena ekonomi yang ada. Nah, di sini ada satu pakar yang mendefinisikan ekonometrika, yaitu dari Kutsoniasis pada tahun 1977. Di sini disebutkan bahwa econometrics is a combination of economic theory, mathematical economics, and statistics, but it is completely distinct from each one of these three branches of science. Yang artinya bahwa di sini ekonometrik merupakan sebuah kombinasi dari ekonomi teori, kemudian matematika ekonomi, kemudian statistik. Tetapi secara keseluruhan hal tersebut berbeda dari satu dengan yang lainnya. Jadi dari ketiga cabang tersebut memiliki maksud yang berbeda yang kemudian dapat menyatukan menjadi sebuah definisi ekonometrika. Jadi di sini untuk ekonometrika itu muncul bukan serta-merta sebagai suatu ilmu yang baru, tetapi merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu yang sudah ada, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu teori ekonomi, kemudian matematika ekonomi, statistik, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan lagi terkait tentang ekonometrika sebagai sebuah ilmu. Karena ini merupakan pendahuluan, jadi kita akan memahami dulu apa itu ekonometrika sebelum kita lanjut ke bagaimana cara menganalisa data menggunakan ekonometrika. Yang pertama, di dalam ekonometrika sebagai sebuah ilmu, kita harus ada yang pertama teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif. Kemudian matematika ekonomi. Matematika ekonomi menyatakan teori ekonomi dalam bentuk matematis, yang kemudian persamaan maupun model tanpa memperhatikan verifikasi empiris atas teori tersebut. Setelah itu ada statistik ekonomi. Statistik ekonomi berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyajian data yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Yang keempat ada statistik matematis atau statistik inferensi. Di sini lebih dititik beratkan atau ditekankan pada pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel. Sehingga ekonometrika mengkombinasikan keempat ilmu di atas untuk mengetahui kondisi real dari hubungan kuantitatif di dalam kehidupan ekonomi modern atau di dalam fenomena ekonomi yang sudah ada. Ada tujuan dan manfaat dari ekonometrika tersebut. Apa itu? Yang tujuan pertama, tujuan ekonometrika yaitu membuktikan atau sebagai verifikasi untuk menguji keabsahan atau validitas dari teori ekonomi yang ada. Yang kedua, menghasilkan dugaan-dugaan numerik bagi koefisien hubungan ekonomi. Dan yang ketiga, meramalkan nilai besaran ekonomi berdasarkan kemungkinan atau probabilitas tertentu.
Sedangkan untuk manfaat dari ekonometrika, yang pertama ialah ekonometrika dapat digunakan sebagai alat analisa data dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, sebagian besar dari alat analisis yang menggunakan data kuantitatif itu menggunakan ekonometrika sebagai dasar untuk menghitung atau untuk menganalisa. Yang kedua, manfaatnya ialah sebagai alat perencanaan dan alat analisis kebijakan ekonomi yang bisa digunakan sebagai prediksi dan peramalan kegiatan ekonomi yang akan datang. Yang ketiga ialah ekonometrika bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Bagaimana itu bisa? Itu bisa dilakukan dengan kita bisa memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di dalam perusahaan itu untuk beberapa tahun ke depan, yang kemudian kita dapat membuat kebijakan yang relevan atau sesuai dengan hasil dari prediksi tersebut. Nah, menariknya untuk ekonometrika ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari ekonometrika tersebut ialah membuka perspektif dan temuan-temuan baru. Sedangkan untuk kekurangannya, dalam penerapan ekonometrika membutuhkan keahlian khusus pada berbagai bidang ilmu sehingga membutuhkan banyak waktu. Akan tetapi di sini untuk kekurangan dari ekonometrika dapat dijadikan peluang oleh mahasiswa ataupun oleh tenaga ahli yang dapat istilahnya memberikan jasanya kepada orang lain untuk mengolah data sehingga dapat meminimalisir untuk kesalahan dari regresi ataupun dari analisa yang sudah ada. Kita akan kategorikan ekonometrika menjadi dua, yaitu ekonomi teori dan ekonometrika terapan. Bisa dilihat untuk di tabel. Untuk ekonometrika teori di sini berkaitan dengan pengembangan metode yang tepat untuk mengukur hubungan ekonomi yang diterapkan oleh model ekonometrika. Kemudian pembahasannya lebih kepada statistik yang matematis. Yang ketiga, mencakup pengembangan dari metode yang tepat untuk pengukuran hubungan ekonomi. Jadi kita bisa contohkan di sini untuk ekonometrika sebagai teori, kita contohkan untuk metode OLS atau Ordinary Least Square atau metode kuadrat terkecil. Metode OLS itu merupakan fokus dari ekonometrika teoritis yang menguraikan asumsi dari metode-metode yang kemudian sifat apa yang terjadi, lalu asumsi dalam metode ini tidak dapat terpenuhi atau sudah terpenuhi. Nah, itu terbatas pada bagaimana teoritisnya dari sistem ekonometrika tersebut. Sedangkan untuk kategori yang kedua, yaitu ekonometrika terapan, kita dapat menerapkan alat ekonometrika teoritis terhadap ekonometrika terapan untuk mempelajari berbagai bidang khusus dalam ilmu ekonomi. Seperti yang kita sering tahu, yaitu seperti fungsi produksi, fungsi konsumsi, fungsi penawaran, permintaan, dan sebagainya. Yang kedua, dapat mencakup aplikasi dari metode ekonometrika untuk cabang-cabang dari ekonomi khusus. Dan yang ketiga, untuk metode dari ekonometrika terapan itu dapat menguji masalah-masalah yang dihadapi dan ditemukan dari penelitian terapan yang ada di lapangan. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari model ekonometrika. Bisa dilihat di sini. Untuk ciri yang pertama yaitu theoretical plausibility, yaitu ekonometrika itu harus masuk akal dan dapat diterangkan secara teoritis. Yang kedua, explanatory ability, yaitu kemampuan untuk menjelaskan. Di sini model ekonometrika diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada atau fenomena ekonomi yang ada. Yang ketiga yaitu accuracy of the estimated of the parameters. Jadi di sini estimasi parameter itu diharapkan harus akurat karena ini merupakan alat perhitungan analisis yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode numerik. Yang keempat yaitu forecasting ability, yaitu kemampuan untuk meramalkan apa yang dapat terjadi di masa depan. Itu sangat terkait terhadap fenomena ekonomi yang ada, sehingga di sini dengan penerapan dari forecasting ability kita bisa mengambil langkah kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisir dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu simplicity. Di sini untuk model ekonometrika diharapkan itu sesederhana mungkin, jadi bisa dapat diterapkan kemudian bisa dapat diaplikasikan secara sederhana. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi ekonometrika. Di sini dapat dilihat untuk metodologi ekonometrika, yang pertama kita tentukan teori ekonominya dulu.
Untuk teori ekonomi, apabila sudah terdapat teori ekonomi yang akan digunakan, kita akan menspesifikasikan model ekonometrik. Setelah itu, kita kumpulkan data. Setelah kumpulkan data, kita lakukan pendugaan parameter model. Nah, setelah ada pendugaan parameter model, kita uji hipotesis. Jika pengujian hipotesisnya itu ditolak, maka kita kembali ke perbaikan teori ekonomi. Jika hipotesisnya diterima, maka kita akan menggunakan model tersebut untuk analisa lebih lanjut. Nah, akan saya jelaskan selanjutnya satu persatu terkait dengan metodologi ekonometrika. Yang pertama, teori ekonomi. Untuk teori ekonomi, di sini pengujian dari teori ekonomi yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Saya misalkan di sini teori konsumsi dari John Maynard Keynes. Di sini Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi akan tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung akan lebih kecil daripada pendapatan. Bisa dipahami ya di sini karena sebisa mungkin untuk individu tidak akan membelanjakan atau tidak akan melakukan pengeluaran yang sama besar atau lebih besar daripada pendapatannya. Seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi atau di sini bisa kita sebut marginal propensity to consume dalam jumlah besar jika pendapatannya meningkat atau pendapatannya besar. Jadi di sini dari teori ekonomi yang bisa kita ambil intisarinya ialah dalam teori konsumsi Keynes, pendapatan dan konsumsi itu mempunyai hubungan yang positif, di mana apabila konsumsi meningkat, maka pendapatannya juga meningkat. Nah, biasanya kita sebut untuk konsumsi itu C dan pendapatan itu Y. Oke, yang kedua, spesifikasi model. Teori yang sudah dinyatakan akan dispesifikasikan dalam bentuk model persamaan matematis. Nah, di sini untuk fungsi konsumsi Keynes yang pertama sebelum ada turunan yaitu C sama dengan A plus BY. Kemudian kita turunkan ke dalam bentuk model ekonometrika fungsi konsumsi Keynes menjadi C sama dengan A plus BY plus E, di mana E itu merupakan error term yang merupakan variabel random atau stokastik yang mewakili variabel-variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model persamaan. Nah, di sini pada model fungsi konsumsi C sama dengan A plus BY plus E dihipotesiskan bahwa konsumsi Y berhubungan secara linear dengan ubah penjelas X atau biasa kita kenal dengan variabel independen. Tetapi hubungan antara keduanya itu tidaklah eksak dan tergantung pada variasi antar individu. Kemudian di sini E sudah saya jelaskan tadi merupakan bentuk dari error term yang merupakan variabel stokastik atau random yang mewakili variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model. Nah, di sini apabila model yang hanya memiliki satu persamaan akan disebut sebagai model persamaan tunggal atau single equation model. Apabila terdapat lebih dari satu persamaan atau dua atau lebih, maka model tersebut dinamakan sebagai model persamaan berganda atau multiple equation models. Selanjutnya, yang ketiga, pengumpulan data. Nah, setelah kita lakukan atau kita ambil teori ekonomi, kemudian spesifikasi model, yang ketiga kita akan kumpulkan data. Mengumpulkan data dilakukan untuk mengakuratkan sebuah hasil penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid atau sah dan dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, akurat, dan kuat. Nah, di sini ada beberapa tipe data ekonomi bisa dilihat. Di sini yang pertama, data yang dapat dikumpulkan pada berbagai ragam tingkat agregat. Di sini kita kenal merupakan pertama data mikro dan data makro. Untuk data mikro sendiri merupakan data yang dikumpulkan pada unit pengambilan keputusan ekonomi individu, seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Jadi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Untuk data makro yaitu data yang diperoleh dengan menggabungkan semua individu, rumah tangga, perusahaan pada tingkat lokal atau regional, daerah maupun nasional. Nah, ada ya terdapat perbedaan antara data mikro dan data makro. Yang kedua,
Di sini data yang mengatakan suatu flow atau stock. Untuk flow itu merupakan ukuran outcome sepanjang periode waktu seperti pemakaian bahan bakar bensin sepanjang triwulan terakhir pada tahun 2016. Untuk stok yaitu ukuran outcome pada waktu tertentu seperti kuantitas minyak mentah pada tangki penyimpanan Pertamina pada tanggal 1 September 2016 ya. Bisa dipahami? Nah, untuk yang ketiga, data dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Untuk data kuantitatif, data itu merupakan data yang dapat berupa angka maupun transformasi dari angka-angka yang ada seperti harga atau pendapatan per kapita. Nah, kemudian untuk data kualitatif merupakan data yang bersifat kategorikal. Di sini seperti contohnya seseorang konsumen yang membeli atau tidak membeli suatu produk maupun penjelasan secara lebih dalam dari suatu teori yang ada. Di sini untuk ekonometrik kita menggunakan data kuantitatif yaitu data yang bersifat numerik. Selanjutnya yang keempat, sebelum yang keempat kita perdalam lagi tentang data ya. Untuk struktur data ekonomi, yang pertama data tampang lintang. Untuk data tampang lintang itu biasa kita kenal dengan data cross section atau data lintas seksi. Merupakan data yang terdiri dari suatu sampel individu, bisa rumah tangga, individu, perusahaan, kota, negara, dan sebagainya yang diambil pada titik waktu tertentu. Ini saya contohkan di sini adalah data cuplikan dari cross section atau tampang lintang dari 526 pekerja pada tahun 1976. Di sini untuk tabel tersebut ada data cross section, upah, dan karakteristik yang lain. Nah, di sini untuk OPS itu merupakan observasi atau data sampel yang ada yang kemudian dijadikan satu menjadi sebuah nomor amatan atau observasi. Yang kedua, variabel kedua ialah wage yang merupakan upah. Variabel ketiga ialah yaitu education atau bisa kita sebut pendidikan. Kemudian variabel ketiga itu yaitu experience atau pengalaman. Variabel keempat ialah female yaitu jenis kelamin yang merupakan wanita ataupun pria. Kemudian variabel terakhir yaitu married merupakan status pernikahan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 variabel yang diobservasi. Selanjutnya, selain data cross section, kita mengenal data time series atau data deret waktu. Untuk data time series atau data deret waktu merupakan data yang terdiri dari satu atau lebih peubah yang kemudian dikumpulkan sepanjang waktu. Nah, data-data ini biasanya dilaporkan dalam bentuk data laporan harian, bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Nah, di sini saya contohkan data pengeluaran individual dan Gross National Product di Amerika selama periode 1982 sampai 96 dalam billion of dollars. Di sini tahunnya kita bisa lihat tahun 1982 sampai dengan 1996. Di sini datanya berupa data waktu. Jadi rentang waktu dari 82 sampai dengan 96. Kemudian ada satu variabel independen yaitu variabel X-nya dan satu variabel dependen yaitu variabel Y-nya. Nah, sudah bisa dipahami ya perbedaan antara data time series dan cross section. Selanjutnya yang ketiga, kita mengenal data panel atau data longitudinal. Untuk data panel atau data longitudinal merupakan data yang terdiri dari kumpulan dari deret waktu untuk setiap data tampang silang. Bagaimana? Bisa kita lihat di sini. Ya, di situ ada observasi, kemudian ada city atau kota, kemudian education yang berupa pendidikan, experience yang berupa pengalaman, populasi, merit yang merupakan status, kemudian polis. Nah, di sini polis itu bisa berupa bentuk dari
bentuk dari asuransi yang ada atau keamanan yang ada gitu ya. Nah, di sini saya tekankan untuk data panel. Untuk data panel di sini ada observasinya ada 1 sampai dengan 300. Nah, untuk city kenapa ditulis 1122 dan seterusnya, itu merupakan data yang ada pada kota 1 pada tahun 86 dan pada kota 1 pada tahun 1990. Jadi di situ di dalam satu data yang ada itu ada data time series dan ada data cross section. Maka dari itu dinamakan data panel. Ya, selanjutnya setelah kita tentukan data yang ada, kita akan melakukan pendugaan dari parameter model. Untuk pendugaan dari parameter model, yang pertama tadi kita sudah tentukan ya teori konsumsinya. Teori ekonominya berupa teori konsumsi dari Keynes, yang mana apabila konsumsi meningkat, maka pendapatan juga meningkat. Kemudian kita spesifikasi modelnya di sini, C sama dengan A plus BY plus E. Kemudian apabila ada faktor-faktor lain selain pendapatan, kita bisa tuliskan C sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN plus E. Sehingga di sini untuk pendugaan parameter awalnya kita asumsikan bahwa C sama dengan 6,50 plus 0,75Y dengan X1 sama dengan Y. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apabila pendapatan atau Y itu sama dengan 100, maka nilai C itu ialah 81,5. Nanti caranya kita masukkan dari nilai Y100 itu dikalikan ke 0,75. Begitu pula apabila nilai Y sama dengan 200, maka nilai C itu 156,5. Gitu. Kemudian untuk pemilihan teknik estimasi itu akan memiliki berbagai macam kualifikasi atau bergantung pada satu bentuk hubungan dari syarat identifikasi yang ada. Yang kedua, persyaratan estimasi. Di sini persyaratan estimasi di dunia ekonometrik biasa kita singkat BLEU, Best Linear Unbiased Estimator, yaitu diharapkan estimasi yang ada itu merupakan estimasi yang tidak bias, linear, dan merupakan bentuk dari estimasi yang terbaik. Kemudian kita kembali ke tujuan dari penelitian ekonometrika tersebut. Apa sih tujuan yang ingin teman-teman capai dalam penelitian tersebut? Dan yang keempat yaitu kita harus menyederhanakan teknik yang ada. Jadi kesederhanaan itu juga merupakan salah satu bentuk dari pemilihan teknik estimasi yang baik. Kemudian waktu dan biaya juga harus kita perhitungkan dalam menganalisa sebuah fenomena ekonomi yang ada. Selanjutnya kita uji hipotesis yang ada. Untuk pengujian hipotesis, setelah model yang disesuaikan atau fit model, yaitu merupakan model yang memberikan pendekatan yang cukup sesuai, kita harus membuat kriteria untuk mencari tahu apakah estimasi tersebut mendukung teori yang sedang diuji ataukah tidak. Untuk itu dilakukan statistik inferensial. Masih ingat ya teman-teman, untuk statistik inferensial itu merupakan salah satu pra atau cabang dari ilmu ekonomi sebelum munculnya ilmu ekonomi ekonometrika, yaitu kita uji hipotesisnya. Di sini saya berikan contoh secara sederhana untuk menguji apakah hasil estimasi parameter sudah sesuai dengan yang diharapkan. Saya misalkan lagi tadi kembali ke teori ekonomi, C sama dengan A plus BY plus E. Nah, di sini C sama dengan 230 plus 0,45Y. Ini berarti selama periode pengamatan yang pertama, yaitu meskipun tidak ada pendapatan, maka jumlah konsumsi dari rata-rata akan sebesar 230. Mengapa tidak ada pendapatan kita harus mengkonsumsi? Karena sebagai fitrahnya kita harus melakukan konsumsi, yaitu makan, sandang, pangan, papan, seperti itu ya. Dan kalau tidak ada pendapatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mungkin bisa meminjam, kemudian bisa diberikan oleh orang lain dan sebagainya. Kemudian untuk angka 0,45 dapat diasumsikan bahwa kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan dapat meningkatkan konsumsi rata-rata sebesar 450, yang itu didapatkan dari 0,45 dikali 1000. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model.
kita terima atau tolak teori. Yang pertama, kita tentukan kriteria dari a priori ekonomi yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Kemudian yang kedua, kita tentukan kriteria statistiknya. Untuk kriteria statistik akan didasarkan atas interpretasi dari nilai-nilai statistiknya, yaitu yang pertama standar deviasinya bagaimana, kemudian koefisien determinasi atau R-square-nya bagaimana, dan kemudian nilai F dan nilai T. Lalu yang ketiga ialah bagaimana kriteria ekonometrika, yang mana didasarkan atas teori ekonometrik untuk menilai apakah nilai estimasi yang sudah ada itu sudah memiliki sifat blue. Blue ialah Best Linear Unbiased Estimator. Selanjutnya, penggunaan model. Untuk penggunaan model, jika kita sudah meyakini penggunaan model itu sudah baik, sudah sahih, sudah benar, maka kita dapat melakukan peramalan atau forecasting. Apabila model terpilih tidak bertentangan dengan hipotesis yang sudah ada, maka kita dapat menggunakan untuk memprediksi nilai masa depan dari peubah tidak bebas atau dependent variable Y berdasarkan nilai dari perubah acak prediktor X atau variabel independennya. Dapat dilihat di sini di layar model yang sudah dievaluasi sebagai berikut ya. Dan hasilnya C sama dengan 1130. Di sini diasumsikan bahwa kenaikan pendapatan yang sebenarnya sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan sekitar 0,45 pada pengeluaran konsumsi. Kenapa saya tuliskan 1 satuan? Karena nanti satuannya bisa berbeda di antara estimasi-estimasi yang lain. Jadi nanti bisa ditentukan bisa satuannya rupiah, persen, dan seterusnya. Untuk yang nilai 230 menunjukkan bahwa konsumsi sebesar 230 apabila tidak ada pendapatan. Dan setelah kita lakukan peramalan atau forecasting, kita bisa menganalisis kebijakan yang ada. Untuk analisa kebijakan, estimasi persamaan regresi yang didapatkan selanjutnya dapat digunakan untuk pengendalian atau dapat dibuat sebuah kebijakan, baik itu kebijakan fiskal, moneter, ataupun kebijakan yang lain untuk mengendalikan dari nilai peubah X maupun nilai Y. Sekian untuk presentasi atau untuk penjelasan dari materi tentang pendahuluan dan metodologi ekonometrika kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.